Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siber Asia, yang pada kali ini akan menjelaskan dan memaparkan PowerPoint yang saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Poltak Sitompul, BBA, MBA. Analisis 10 Types of Innovation. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat dan jelas 10 tipe inovasi tersebut yang terbagi dalam 3 kategori utama: configuration, offering, dan experience. Kerangka kerja komprehensif untuk mengidentifikasi peluang inovasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu konfigurasi. Konfigurasi berfokus pada sistem internal dan fondasi bisnis atau back office. Konfigurasi itu sendiri memiliki profit model, yaitu cara menghasilkan uang dalam konteks penetapan harga dan sumber pendapatan. Yang kedua yaitu network, yaitu menciptakan nilai melalui kemitraan sekali strategis eksternal. Yang kemudian yaitu struktur, mengorganisir aset dan talenta berupa budaya, struktur organisasi. Dan yang terakhir yaitu proses, berupa keunggulan melalui metodologi operasional yang unik. Offering. Fokus offering yaitu produk atau layanan inti yang dijual. Kategorinya atau aspeknya yaitu produk performance dan produk sistem. Produk performance yaitu fokus pada inovasi pada fitur, kualitas, dan fungsionalitas produk inti. Sedangkan produk sistem yaitu menciptakan ekosistem atau sistem produk layanan yang saling melengkapi. Yang ketiga yaitu experience, pengalaman. Fokusnya yaitu pada interaksi pelanggan atau front end dalam meningkatkan persepsi merek. Bentuk pengalaman itu sendiri dapat dijabarkan seperti service atau pelayanan berupa inovasi dalam dukungan, pemeliharaan, dan bantuan purna jual. Dalam channel, cara unik mendistribusikan dan mengirimkan produk ke pasar. Yang kemudian yaitu brand, yaitu representasi janji perusahaan, citra dan ekuitas merek. Dan yang terakhir yaitu customer engagement, menciptakan koneksi mendalam dan mendorong loyalitas pelanggan. B. Ambil contoh salah satu perusahaan brand yang akan dijadikan studi kasus. Pada studi kasus ini saya mengambil perusahaan Apple, khususnya produk berupa iPhone dan ekosistemnya. Untuk setiap inovasi, berikan contoh inovasi yang relevan dari perusahaan yang Anda pilih. Pastikan contoh yang Anda berikan memperlihatkan bagaimana perusahaan tersebut berhasil menerapkan jenis inovasi spesifik untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Pada pertanyaan ini, saya akan menjawab berupa perusahaan yang sudah saya pilih, yaitu perusahaan Apple. Apple mencapai keunggulan kompetitif yang tak tertandingi dengan menerapkan 10 tipe inovasi atau 10 types of innovation. Dalam kategori configuration atau konfigurasi, Apple memanfaatkan profit model premium pricing yang menghasilkan margin tinggi untuk mendanai inovasi lebih lanjut. Didukung oleh proses manajemen rantai pasok yang sangat ketat untuk efisiensi dan kontrol, kemitraan eksklusif dengan operator pada awal peluncuran iPhone merupakan inovasi network yang memastikan penetrasi pasar yang masif. Secara struktur, integrasi vertikal hardware, software, dan layanan berupa chip MI series, iOS, App Store menghasilkan optimasi dan kinerja superior. Di kategori offering, inovasi produk performance melalui user interface iOS yang revolusioner menetapkan standar industri. Yang paling krusial yaitu inovasi produk sistem yang menciptakan ekosistem Apple itu sendiri, berupa iPhone, Mac, and Watch, yang saling terhubung secara efektif
sehingga meningkatkan biaya perpindahan atau switching cost dan mengunci loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu kategori experience. Apple mengontrol interaksi pelanggan melalui inovasi channel atau Apple Store eksklusif dan servis berupa Genius Bar yang mengubah layanan menjadi pengalaman premium. Brand Apple dibangun di atas citra kreativitas dan status, menciptakan muatan emosional yang mendukung harga premium. Inovasi customer engagement melalui komunitas pengembang App Store memastikan ekosistem produk tetap kaya dan relevan. Kombinasi dari semua ini, inovasi ini akan terus menciptakan siklus yang memperkuat loyalitas, kinerja produk, dan profitabilitas secara simultan. Yang poin D, jika perusahaan atau brand yang Anda jadikan studi kasus, dalam hal ini saya memilih perusahaan Apple, telah menerapkan sebagian besar tetapi tidak seluruh tipe inovasi dari 10 Type of Innovation yang digagas oleh Doblin, berikan usulan atau rekomendasi inovasi yang spesifik dan terperinci yang dapat diterapkan di perusahaan tersebut. Setelah saya melihat secara menyeluruh dari teori yang dikemukakan oleh Doblin atau 10 Types of Innovation, saya mengemukakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Apple di pasar yang matang. Fokus inovasi harus bergeser ke configuration and experience. Mengapa saya memilih hal tersebut? Karena 3 usulan inovasi spesifik saya yaitu network melalui program Pro Integrate untuk membuka pasar enterprise B2B dengan kemitraan integrasi teknis yang tinggi, menjamin kompatibilitas tanpa mengorbankan keamanan. Yang kedua, servis melalui layanan berlangganan kepada kesehatan proaktif berbasis AI yang mengubah data Apple Watch dari reaktif menjadi prediktif untuk mencegah masalah kesehatan secara drastis, akan meningkatkan switching cost dan loyalitas. Dan yang ketiga, customer engagement melalui Apple Future Design Light atau bisa disebut juga dengan masa depan Apple dari sisi laboratorium, yang akan mengundang power users untuk co-creation desain awal produk, memastikan relevansi pasar niche, dan memperkuat ikatan emosional merek. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.